فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-An'am, masuk pada ayat yang ke-136, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, baca Lutfi, enggak ngantuk, baca ayatnya. Mana yang dibuka? Baca Ivan. Alhamdulillah. Lebih penting lagi kalau tengah-tengah gitu. Ta'awudz. Karena nggak dari awal ini nggak ada bismillahnya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala kemarin memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menantang orang-orang musyrikin yang nggak mau terima dakwahnya beliau. Ya kan, di ayat yang terakhir kita baca, ya sudah, i'malu ala makanatikum, ya kan, ini amil, ya sudah, kalau kalian nggak mau terima dakwahku, sini bakar, ngapain situ, makan serigala kamu. Kalau kamu nggak mau terima dakwahku, ya sudah, beramallah, berbuatlah sesuai dengan cara yang kalian mau. Aku akan tetap mengamalkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada aku, ya kan. Nanti kita akan lihat sendiri siapa yang mendapatkan kemenangan. Kan gitu kemarin terakhir ceritanya ya. Nah, sekarang lanjutannya, padahal semalam itu sudah yakin sebenarnya yang menang pasti siapa ini? Rasul dan orang-orang yang menerima dakwahnya Rasul, iya kan. Cuman kan kemarin kan model debat apa ini? Ngalah, ya kan. Ya sudah, kalau kalian masih nggak mau terima juga, ya udah, kita buktikan saja sama-sama. Kita lihat nanti siapa yang menang. Yang menang jelas siapa ini? Rasul. Nah,
Nah, sekarang di lanjutan ayatnya, Allah beberkan kebobrokan mereka. Allah beberkan, Allah jelaskan kenapa mereka itu nggak layak menang. Sekarang alasan kenapa mereka itu nggak pasti tidak akan mendapatkan kemenangan. Ini alasan-alasannya. Ini nilai-nilai minusnya mereka sekarang. Ini kejelekan-kejelekan mereka yang membuat mereka itu pasti tidak akan mendapatkan akibat yang baik dari amalan mereka di dunia ini. Ini contoh-contohnya sekarang. Bentuk-bentuk kejelekan mereka yang membuat mereka itu nggak pantas untuk menang atas Rasul dan orang-orang yang bersama dengan Rasul. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'am. Dan mereka orang-orang musyrikin itu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka usahakan berupa tanaman dan hewan ternak. Nasiban, mereka kasih untuk Allah jatah. Padahal yang punya siapa? Allah. Termasuk kelancangan mereka dan kedunguan mereka dan ketololan mereka. Mereka jadikan dari apa yang Allah ciptakan jatah. Allah yang menciptakan tanaman dan hewan ternak itu malah untuk Allah dikasih apa? Jatah. Padahal yang menciptakan Allah, yang memiliki siapa? Allah. Tolol tidaknya? Tolol. Dungu. Ini ada yang nggak tersebutkan ayat ini. Takdirnya adalah aslinya mereka menjadikan untuk Allah nasib jatah dari apa yang Allah ciptakan berupa tanaman dan hewan ternak, dan untuk sesembahan mereka juga apa? Juga jatah. Jadi mereka bagi, ini untuk Allah tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Ini juga ada sebagian yang lain untuk sesembahan kami yang selain siapa? Allah. Mereka bagi, mereka kapling-kapling. Padahal yang menciptakan dan yang memilikinya siapa? Allah. Paham sekarang ya? Makna ayat ini paham sekarang? Ini bentuk kedunguan orang-orang musyrikin. Mereka bagi-bagi jatah, ada yang untuk Allah dari tanaman dan hewan ternak, ada tanaman dan hewan ternak juga untuk siapa ini? Sekutu mereka yang selain Allah, yang mereka ibadah. Padahal yang menciptakan dan yang punya itu semuanya adalah siapa? Allah. Kok enak-enak saja mereka apa ya? Mereka jatah-jatah. Untuk Allah sekian, untuk sembahan kami yang selain Allah sekian. Paham ya? Ini bentuk kedunguan dan ketololannya orang-orang apa? Musyrikin. Lah punya Allah kok malah dia yang bagi-bagi jatah-jatah. Ini jatah Allah ya, ini jatah untuk selain Allah. La ilaha illallah. Kayak gini mau ngakunya menang. Mendapatkan hasil yang terbaik di dunia ini. Nah, paham sekarang mana ayatnya? Wa ja'alu lillahi mimma zara'a. Mereka jadikan untuk Allah. Makanya Allah bilang, Allah celah mereka ini. Mereka menjadikan untuk Allah dari apa-apa yang Allah ciptakan. Nggak malu kalian apa? Bagi-bagi punya siapa? Orang. Tanah-tanah orang kok dia yang apa ini? Bagi-bagi kan dikapling-kaplingkannya tanah orang. Yang ini untuk korni ya, yang ini tanah Buroid. Kok enak? Lancang. Yang punya orang kok dia yang bagi. Ini bentuk ketololannya siapa ini? Orang-orang musyrikin. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a. Dari apa-apa yang Allah ciptakan. Allah yang buat dari nol sampai jadi itu Allah. Mau tanaman, mau hewan ternaknya, semuanya itu Allah yang menjadikannya. Kok tiba-tiba sudah jadi, Allah cuma kebagian apa? Jatah. La ilaha illallah. Kok jadi kayak punya dia? Ada yang untuk Allah, ada yang untuk sekutu mereka yang selain Allah. Paham ya? Cuman bagian yang untuk selain Allahnya nggak disebutkan. Di awalnya, di akhirnya, di tengah-tengahnya nanti nampak. Ini yang untuk Allah, ini untuk sembahan kami yang selain Allah. Menunjukkan di sini ada yang nggak disebutkan. Mereka menjadikan untuk Allah dari apa-apa yang Allah ciptakan berupa hewan ternak dan tanaman, harf. Nah, nasiban, jatah, bagian. Dan untuk yang selain Allah juga apa? Nasiban. Nah. Faqalu, kata mereka, hadza lillahi biza'mihim. Menurut sangkaan mereka yang rusak, za'am.
Za'am itu az-zannul fasid. Dugaan yang rusak. Menurut dugaan mereka yang rusak, hadza lillah. Ini untuk siapa? Allah. Enggak mereka jadikan pun udah milik siapa? Allah. Bahkan bukan hanya sebagiannya, bukan hanya jatahnya, tapi apa? Semuanya. Ini bentuk kebodohan mereka itu ini. Nah, hadza lillah. Sebelum mereka jadikan pun udah milik siapa? Allah. Kok enak-enak kali. Ini untuk Allah. Menurut sangkaan mereka yang apa ini? Rusak. Itu namanya za'am. Biza'mihim. Kalau udah Allah pakai za'am, itu pasti keliru itu. Apanya? Sangkaannya. Nah. Wa hadza li syurakaina. Dan ini untuk siapa? Untuk sekutu kami. Ini untuk Allah. Ini yang lain untuk sembahan kami. Yang selain Allah. Ini untuk sekutu kami. Ini saja sudah tampak kebodohan mereka. Tambah lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana lagi kedunguan dan ketololan mereka ini dan jahatnya mereka ini. Yang menunjukkan mereka nggak akan menang kalau kayak gini tingkah mereka. Nah, fama kana li syuruk, ini udah dibagi ya. Menurut sangkaan mereka rusak udah di. Ini untuk Allah, ini untuk sekutu. Syuraka. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Apa-apa yang sudah dijadikan jatah untuk sekutu mereka tidak boleh nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dijadikan untuk sekutu mereka dijaga betul-betul, jangan sampai ada sebagian saja walaupun sedikit yang pindah ke jatahnya siapa? Nggak boleh. Kalau yang untuk siapa ini? Sekutu mereka. Dijaga betul-betul agar jangan berkurang apanya? Nggak boleh sampai kepada siapa? Allah. Ini ketololan yang kedua. Tadi satu sudah membagi untuk Allah, padahal Allah yang punya. Sudah gitu, jatah yang untuk selain Allah nggak boleh sama sekali apa? Berkurang. Dijaga betul-betul. Bahkan untuk Allah pun nggak boleh. Padahal yang punya siapa? Oh, sedikit aja pun kececeran, misalnya pindah, misalnya hewan ternak tiba-tiba apa? Jalan sendiri masuk ke bagiannya siapa? Yang udah mereka siapkan untuk siapa? Untuk Allah, nggak boleh. Nah, atau tanamannya udah disiapkan untuk yang selain Allah, kemudian tiba-tiba terbangkan angin pindah ke jatahnya siapa? Allah, nggak boleh, nggak boleh. Harus dijaga betul-betul. Yang untuk siapa ini? Yang untuk sekutu. Nah. Tapi kalau yang untuk Allah, wa maka nalillah, apa-apa yang sudah mereka jadikan jatah untuk Allah, bahwa yasilu ila syurakai, maka bisa nyampe kepada jatah siapa ini? Sekutu. Kalau jatah Allah berkurang, pindah ke jatah sekutu, boleh. Nggak apa-apa. Ini kan ketololan mereka. Kalau untuk sekutu mereka tadi nggak boleh sama sekali pindah sedikit pun kemana? Jatahnya Allah. Jatah Allah kalau berkurang nggak apa-apa. Pindah kemana ini? Ke sekutu. Apa alasan mereka? Ini alasan tolol juga, bodoh. Nggak apa-apa ya, kan orang musyrikin itu gitu-gitu kan memang pantas. Supaya kita itu semakin lari dari sifat-sifatnya orang-orang apa ini? Musyrikin. Memang bentuk ketololan mereka. Alasannya kenapa? Sekutu-sekutu itu miskin, nggak punya apa-apa. Jadi yang udah kita siapkan jatahnya jangan lagi diapain? Kurang-kurangi. Kalau Allah kan maha apa ini? Maha kaya. Jadi nggak apa-apa, Pak. Lah udah tahu kayak gitu ngapain disembah yang selainnya, Pak? Allah udah tahu miskin malahnya, Pak. Tolong. Sadar. Allah itu maha kaya, berkurang-kurang pun nggak apa-apa jatahnya. Toh dia maha kaya. Tapi kalau yang selain Allah ini apa? Nggak boleh berkurang karena dia udah apa? Udah kere. Lah udah kere malah dia baik. Sembah yang tolong siapa? Lah tolong nggak? Iya. Aku bilang orang musyrikin yang tolong. Orang batu disembah. Tuh batu, sembuhkan aku batu. Nah ini ada batunya siapa itu? Siapa kemarin? Ponari. Nggak tahu kan? Hah? Batu Ponari itu, batu ajaib yang turun dari langit, diminumkan di semua orang ngantri, mobil-mobilan yang ngantri. Anak kecil yang dapat batunya. Jadi dukun. Cuman modal batu, pada kemarin batu. La ilaha illallah. Ini tolol. Kedunguan orang-orang apa ini? Musyrikin.
Yang pertama tadi apa kedunguan nih? Ngasih untuk Allah, padahal yang nyiptakan, yang punya itu murni Allah semuanya. Sudah gitu, yang punya Allah boleh berkurang, yang punya sekutu nggak boleh apa? Berkurang. La ilaha illallah. Paham ayatnya sekarang? Nah, ini paham kayak gini aja jalan ceritanya apa maunya Allah itu apa aja udah luar biasa ya. Baru paham artinya saja kita ini. Iya kan? Belum kita baca tafsirnya. Sama ya, kumun. Sungguh jelek keputusan mereka. Apa yang mereka putuskan. Ini keputusan yang sangat jelek ini. Masa satu Allah cuma dapat jatah, padahal punya dia semuanya. Kedua, yang untuk Allah boleh berkurang, untuk sekutu nggak boleh berkurang. Sama ya, sungguh jelek apa yang mereka putuskan kayak gini. Ini keputusan yang sangat buruk, sangat jelek. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala amma alaihi al-musyrikun al-mukadzibuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah mengabarkan, yukhbiru ta'ala, itu ada Allahnya sebenarnya. Yukhbirullahu ta'ala, gitu. Sehingga fa'ilnya siapa? Allah. Yang mengabarkan siapa? Allah. Allah mengabarkan dalam ayat ini apa-apa yang orang-orang musyrikin, para pendusta Nabi itu berada di atasnya. Keadaan orang-orang yang mendustakan Nabi SAW. Allah mengabarkan dalam ayat ini keadaan orang-orang musyrikin yang mendustakan Nabi SAW. Min safahatil aqli, berupa kedunguan apa? Akal. Ini kenapa kita tololkan, kenapa kita dungukan. Beliau sendiri pakai bahasa apa ini? Safahah. Safahah itu orangnya apa namanya? Safih. Safih itu artinya apa? Safih artinya apa? Dungu. Coba ya di kamus. Kamus kita pakai bahasa apa? Tolol apa dungu? Safihah. Nah. Ini bahasanya para ulama. Safahatin. Safahatil akli, berupa kedunguan akal. Ini di bawahnya apa ini? Di bawahnya bodoh. Karena tarik. Karena juga disuruh. Mana udah tahu. So, mau memastikan, membuktikan mereka pakai bahasa apa. Safaha. Ya, besar. Wa khifatil ahlam, dan ringannya otak mereka. Bahasa kita apa? Nggak berotak. Siapa? Orang Mesir kan nggak berotak itu. Jangankan punya Allah Subhanahu wa taala, padahal dia yang punya hakiki. Ya kita aja, kepemilikan kita saja. Kalau ada yang membagi-bagi kayak gitu, dibilang nggak ada otak. Ya. Nah. Bodoh, nggak ada. Ada tolol. Tolol. Bodoh sama tolol beda kayaknya bahasanya. Bahasa kita itu kan dia kan menerjemahkan, bisa jadikan bodoh, bisa jadikan apa? Tolol. Ada dungu nggak? Nggak ada. Nah, sama aja. Kalau di KBBI, tolol itu lebih parah daripada bodoh. Ini kita bicara siapa? Orang-orang tolol itu sama artinya sangat bodoh. Dia bukan sekedar apa ini? Bodoh. Berarti tolol itu bodoh kuadrat. Siapa ini? Orang-orang musyrikin ini bodoh kuadrat. Nah, bebal. Nah. Kalau bahasa kita disingkat lagi jadi apa? Botol. Bodoh dan tolol. Nah, betul. Layak ya, kan layak. Kalau kalian dengar bagaimana makiannya Abu Bakar As-Siddiq kepada sembahan selain Allah, itu pedasnya luar biasa. Umsus bakarul lat kepada orang musyrikin. Kau jilat aja itu kemaluannya lat. Lat itu sembahan mereka. Apa ra'aitumul lata wal uzza. Apa katanya? Umsus bakarul lat. Kau jilat itu kemaluannya lat. Kemaluan perempuan. Lat itu kan nama perempuan, ya kan? Mu'annas. Nah, itu kurang kasar apa itu? Paham ya? Tapi kadang momen-momennya mengharuskan untuk seperti itu. Apalagi ketika hak Allah itu dikebiri, hak Allah itu dikurangi, hak Allah itu dilecehkan. Maka mereka tuh layak untuk mendapatkan yang seperti itu. Bahasanya para ulama ini kan menyesuaikan. Tafahatil akli, kedunguan akal, wa khifatil ahlam wal jahlul baligh. Kebodohan yang apa ini? Baligh, yang sangat
Kebodohan yang sangat. Jahlul baligh, tadi bahasa kita jadi apa? Sangat bodoh. Jadi apa jadinya? Oh. Lah ini bahasanya beliau. Sampai berapa beliau sebutkan? 3. Padahal satu aja sebenarnya pun cukup. Tapi untuk penekanan beliau sampai pakai 3. Semuanya artinya sama. Tolol. Apa itu? Safahatil akli wa khifatil ahlam. Benaknya itu, otaknya itu apa? Khifah, khafif, ringan. Isinya cuma apa? Segini. Iya. Artinya apa? Kalau bahasa kasarnya kita lagi nggak ada. Yang orang yang bilang nggak ada otak pun adanya, yakin otaknya cuma nggak dipakai atau cuma apa ini? Kecil aja, saking kecilnya bisa pindah ke lutut, otaknya di lutut. Baru tambah lagi apa sama beliau? Wal jahli al balir, bukan bodoh biasa, balir, sungguh-sungguh ini apanya? Bodoh. Sampai kayak gini bahasanya para ulama ketika menjelaskan bagaimana keburukannya kesyirikan itu ya. Biar kita paham bagaimana metodenya siapa ini? Para ulama. Jangan bilang kasar, jangan bilang kita konteksnya ditengok ini. Sesuai dengan perbuatan mereka tidak? Sesuai, sangat sesuai dengan kelancangan mereka yang membagi-bagi jatah sesuatu yang dimiliki oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andil saja pun kita nggak punya dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bantu Allah. Ada yang nyumbang investasi rupanya untuk Allah. Ya Allah, aku dari aku ininya. Sehingga jadi ciptaannya Allah ini. Nggak ada sedikit pun campur tangannya siapa ini? Manusia. Kok enak-enaknya pas sudah jadi malah dibagi-bagi. Malah Allah cuma dapat apa ini? Jatah. La ilaha illallah. Wa'adada tabaraka wa ta'ala syai'an min khurafatihim, dan Allah menyebutkan tabaraka wa ta'ala sebagian dari khurafatnya mereka, sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan mereka yang rusak ini. Liyubayyina liyunabbiha bidzalika ala dhalalihim wal hadar minhum, untuk memberikan peringatan dengan ini atas kesesatan mereka dan hati-hati dari mereka, supaya kita itu hati-hati. Makanya para ulama pun ngasih bahasa yang kayak gini supaya kita tuh hati-hati dari orang-orang musyrikin ini, jangan ditiru perbuatan mereka ini. Wa anna mu'aradata amsali haula'i sufaha lil haqqi alladzi ja'a bihi rasul la taqdah fihi aslan. Dan bahwasanya penentangan orang-orang siapa ini? Sufaha, orang-orang dungu seperti mereka ini terhadap kebenaran dari apa yang dibawa oleh Rasul sama sekali tidak mencela kebenaran tersebut. Kenapa? Yang menentang sekelas orang-orang apa ini? Dungu. Amsal haula isufaha. Penentangan seperti orang-orang dungu ini terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu tidak mencoreng kebenaran itu sedikit pun. Kenapa? Yang menentang terlalu apa ini? Terlalu dungu. Terlalu rendah. Terlalu tolol. Sehingga enggak mencoreng sedikit pun kebenaran yang dibawa tersebut. Fa innahum la ahliyata lahum fi muqabalatil haqqi, karena mereka tidak punya kelayakan dan kepantasan sedikit pun di hadapan kebenaran. Nah, orang nggak punya otak aja kok ngapain dihiraukan, diabaikan saja orang-orang yang kayak gini gitu loh. Pada karo min dzalika annahum, maka Allah sebutkan di antara kedunguan mereka ini adalah bahwasanya mereka ja'alu lillahi nasiban. Mereka menjadikan untuk Allah apa ini? Jatah. Mimma dzara aminal harthi wal an'am, dari apa yang Allah ciptakan berupa tanaman dan hewan ternak. Wali syurakaihim min dzalika nasiban, dan untuk sekutu mereka yang selain Allah juga mereka bikin apanya? Jatahnya. Nah. Wal halu annallaha ta'ala huwallazi dzara'ahu lil ibad wa aujadahu rizqan. Padahal faktanya adalah Allah yang menciptakan itu untuk hamba dan menjadikannya ada sebagai rezeki untuk mereka. Allah yang ngasih, Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, dengan itu kok malah Allah cuma dapat kabar ini. Jatah, la ilaha illallah. Nah. Wa jama'u baina mahdzuraini. Maka mereka pun menggabungkan antara dua pantangan yang terlarang. Bal salasa mahadzir, bahkan 3. Dalam perbuatan mereka ini, mereka menerjang 3 pantangan, 3 yang terlarang. Yang pertama, minnatuhum 'alallahi fi ja'lihim lahu nasiban. Merasa berbuat baik kepada Allah dengan menjadikan untuk Allah apa ini? Jaga. Sok baik sama siapa? Allah. Sok-sokan dia pula yang apa ini? Ngasih kebaikan untuk Allah. Nih Allah ya, ini dari kami, biar ada pegangannya. Bahasanya kasar kayak gitulah.
Sok-sokan menganggap dirinya punya jasa kepada siapa? Allah. Karena sudah apa ini? Karena sudah ngasih, menjadikan untuk Allah jatah. Ma'tiqadihim anna dzalika minhum tabarru'un. La ilaha illallah. Dengan keyakinan mereka bahwasanya ini adalah murni pemberian. Udah nggak apa-apa, nggak usah kasih apa-apa, nggak apa-apa. Ini kasih aja. La ilaha illallah. Mereka nggak minta apa-apa. Nggak usah engkau kasih kami apa-apa pun nggak apa-apa. Udah ini untukmu ya Allah. Udah. La ilaha illallah. Ini satu. Merasa punya apa? Jasa dengan pemberiannya kepada siapa ini? Allah itu. Yang kedua, isyraku syuraka alladzina lam yarzuquhum walam yujidu lahum syai'an bidzalik. Penyekutuan mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak memberi mereka rezeki dan tidak menciptakan itu semua. Disandingkannya Allah bersama dengan selain Allah. Padahal yang selain Allah sama sekali nggak punya apa ini? Andil dalam penciptaan dan pemberian rezeki. Ini pantangan mereka yang kedua. Tadi merasa apa yang pertama? Merasa punya jasa, merasa punya kebaikan terhadap Allah dengan pemberian yang cuma. Yang ketiga, hukmuhum al-jair. Hukum dan pembagian mereka yang tidak adil. Yang jatah sekutu nggak boleh apa? Pindah kepada jatah Allah. Jatah Allah boleh pindah kepada jatah sekutu. Fi anna makana lillahi lam yubalu bihi. Dari sisi apa-apa yang sudah milik Allah mereka jadikan, itu mereka tidak peduli sedikit pun. Kalau mau berkurang, berkuranglah situ. Walam yahtamu, dan mereka tidak perhatikan. Walau kana wasilan ila syuraka, walaupun sampai berpindah kepada yang untuk sekutu. Enggak mereka jaga-jaga ya, berkuranglah situ, enggak apa-apanya, itu punya Allah aja kok. Wa ma kana li syuraka wasilan ila wa ma kana li syurakaihim i'tanau bihi wahtafazu bihi wa lam yasil ila Allah minhu syai'. Dan yang merupakan jatah sekutu mereka perhatikan, mereka betul-betul jaga dan tidak boleh sampai sedikit pun kepada jatah siapa? Allah. Wa dzalika annahum idza hasala lahum min zuru'ihim wa thimarihim wa an'amihim allati aujadaha Allahu lahum syai'un ja'aluhu qismain. Jadi ini ceritanya ketika mereka mendapatkan dari tanaman mereka, dari buah-buahan mereka, dari anak hewan ternak mereka yang diciptakan oleh Allah untuk mereka, ja'aluhu qismain. Mereka buat jadi dua bagian. Ketika panen mereka bagi apa? Dua. Qisman qalu hadza lillahi biqaulihim wa za'mihim. Mereka katakan yang ini untuk Allah dengan ucapan mereka dan sangkaan mereka yang rusak. Wa illa fallahu ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi wa la yaqbalu amal man asyraka bihi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali apa-apa yang murni untuk wajahnya. Ini satu udah lancang ngasih untuk Allah, sok ngasih untuk Allah. Yang kedua pun apa? Yang dikasih bukan cuma siapa? Allah. Jadi nggak ada istimewanya sebenarnya Allah bagi siapa ini? Bagi mereka. Kalau mereka ngasih Allah, selain Allah pun juga mereka apa? Ngasih. Sehingga apa istimewanya Allah di sisi mereka? Nggak ada. Kalau dibilang kan udah aku kasih. Lah selain Allah pun juga apa? Dikasih. Sehingga apa istimewanya Allah? Nggak ada bagi mereka. Dan Allah SWT tidak akan menerima sesuatu kecuali itu ikhlas untuk wajah Allah dan tidak menerima amalan dari orang-orang yang menyekutukannya dengan yang lain. Wa qisman ja'aluhu hissatan li hissata syurakaihim minal ausani wal andad, dan bagian yang lain mereka jadikan sebagai jatah untuk sekutu mereka dari berhala dan tandingan. Fa in wasala syai'un mimma ja'aluhu lillahi wa qalata bima ja'aluhu li ghairihi lam yubalu bidzalik. Kalau sesuatu yang sudah menjadi jatah Allah sampai ke jatah orang lain atau yang selain Allah dan bercampur, maka mereka nggak peduli. Biarkan saja lah itu udah. Wa qalu Allahu ghaniyun anhu. Allah itu maha kaya, nggak butuh Allah itu, udah nggak apa-apa. Biarkan aja berkurang jatahnya Allah tadi. Nah. Fala yaruddunahu, maka mereka tidak mengembalikannya. Wa in wasala syai'un mimma ja'aluhu li alihatihim ila ma ja'aluhu lillah. Tapi kalau sampai sesuatu yang mereka jadikan untuk sesembahan mereka kepada sesuatu yang mereka jadikan untuk Allah, radduhu ila mahillihi, mereka kembalikan ke tempatnya. Yang jatah siapa ini? Yang jatah sekutu. Mereka kembalikan ke tempatnya. Wa qalu innaha fuqara
Mereka bilang mereka ini apa? Kasihan lah orang-orang apa ini? Miskin, cuci mukanya tuh, cuci, jangan dibiarkan kayak itu, dilatih badannya, cuci muka. Mereka ini adalah mereka ini adalah fakir miskin, fuqara, labudda min raddi nasibiha, maka harus kita kembalikan apanya? Jatahnya. Jangan udah miskin pun dikurang-kurangi lagi apanya? Jatahnya. Kalau yang tolol, udah kayak gini disembah. Nah. Fahal aswa min hadal hukum? Apakah ada yang lebih buruk daripada hukum seperti ini? Wa azlam, dan yang lebih zalim? Haitsu ja'alu ma'lil makhluq yajtahidu fihi wa yansah wa yahfad aktsar mimma yaf'alu bihaqqillah. Di mana mereka menjadikan apa-apa yang untuk makhluk itu mereka sungguh-sungguh padanya, mereka jaga betul-betul lebih daripada yang mereka lakukan terkait dengan haknya siapa ini? Allah. Ini kan betul-betul apa ini? Tolol tidak? Tolol, dungu. Yang untuk makhluk dijaganya sampai kayak gitu, yang untuk Allah ala kadarnya saja pindah pun nggak apa-apa. Udah mending kami kasih Allah. La ilaha illallah. Merasa punya apa? Kebaikan jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam. Wa yahtamilu anna ta'wil al-ayat al-karimah, dan ada juga kemungkinan yang kedua. Yang pertama ini lebih zahir ya. Kemungkinan yang kedua dari makna ayat ini. Dan ada kemungkinan juga tentang tafsir ayat yang mulia ini, masa bata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih, annahu qala anillahi ta'ala, bahwasanya dia berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, annahu qala ana aghna syuraka'i anisyirki. Ini yang kemarin kita baca dalam Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama tentang bab haramnya apa? Haramnya riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah sekutu yang paling tidak butuh untuk disekutukan. Man asyraka ma'i syai'an, barang siapa yang menyekutukan denganku sesuatu, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Wa anna ma'nal ayah anna ma ja'aluhu wa taqarrabuhu bihi li awsanihim fa huwa taqarrubun khalisun li ghairillah. Sehingga makna ayat ini bahwasanya apa yang mereka jadikan sebagai pendekatan diri kepada sesembahan mereka yang selain Allah, maka itu adalah bentuk pendekatan diri yang murni untuk selain Allah. Walaisa lillahi minhu syai', dan Allah tidak, dan bukan untuk Allah sedikit pun. Wa ma ja'aluhu lillahi ala za'mihim fa innahu la yasilu ilaihi, dan apa-apa yang ingin mereka persembahkan untuk Allah maka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bikin juga untuk selain Allah, sehingga yang mereka niatkan untuk Allah itu nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka juga ngasih pendekatan, ngasih persembahan untuk selain Allah. Itu makna ayat ini. Nah, yang untuk selain Allah pun ya udah, itu untuk selain siapa? Allah. Memang untuk selain Allah memang nggak akan sampai kepada siapa? Allah. Yang untuk Allah pun juga nggak apa? Sampai. Nah, mafhumnya itu maknanya. Yang mereka niatkan, kan maknanya ayatnya tadi gitu. Mereka bagi, ada yang untuk Allah, artinya amalan mereka ada yang untuk Allah, ada juga untuk selain Allah. Yang untuk selain Allah ya sudah jelas nggak akan nyampe kepada Allah. Kenapa? Orang niatnya memang bukan untuk Allah. Yang untuk Allah pun amalannya juga nggak sampai. Kenapa? Mereka sekutukan dengan yang selain Allah. Mereka juga buat kasih amalan untuk selain Allah. Sehingga bukan masalah bagi tanaman, bukan masalah bagi apa ini? Hewan. Ini kemungkinan makna yang keberapa? Kedua. Tapi makna yang pertama lebih zahir ya. Walaupun sama-sama maknanya nggak saling bertentangan. Hanya saja yang satu pembagian apa ini? Hissi. Yang kedua pembagian apa ini? Maknawi, ibadah yang dibagi. Paham ya? Yang pertama yang dibagi apa ini? Sesuatu yang kasat mata, yang nampak. Tanaman dan juga apa? Hewan ternak. Sebenarnya dalam ayatnya tadi. Nah, ada yang mengatakan ini bahasa kiasan untuk ibadahnya mereka. Nah, ketaatan yang mereka lakukan untuk selain Allah itu nggak nyampe kepada Allah. Kan tadi gitu ya. Sesuatu yang sudah mereka jadikan untuk Allah nggak nyampe kepada siapa? Ya kan betul. Iya kan? Kalau kita secara maknawi, jangan bayangkan yang sesuatu yang fisik. Paham ya? Nggak. Tapi kalau yang untuk Allah, nyampe juga untuk siapa? Sekutu. Makanya nggak diterima juga oleh siapa? Allah. Paham makna ayat yang kedua ini kemungkinannya? Nah, dua-dua. Kalau yang pertama perkaranya fisik, sesuatu yang fisik yang dibagi. Kalau ini sesuatu yang maknawi, ketaatan, pendekatan diri mereka, taqarrubnya mereka. Nah. Wa ma ja'aluhu lillahi ala za'mi fa innahu la yasilu ilaihi. Apa-apa yang mereka jadikan untuk Allah sesuai dengan prasangka mereka yang rusak, maka itu tidak sampai kepada Allah. Likaunihi syirkan. Karena itu adalah bentuk apa ini? Kesyirikan. Makanya dalam hadis tadi apa? Ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah sekutu yang paling enggak butuh untuk disekutukan. Nah. Sehingga
sebagian ulama memaknakan ayat ini sama seperti hadis yang kita baca kemarin itu. Nah, bahwasanya Allah kalau ada yang berbuat syirik, Allah akan tinggalkan sekutu tersebut dan amalannya tersebut. Allah nggak butuh. Nah, bal yakunu hadza syuraka wal andad. Bahkan itu menjadi jatahnya sekutu dan tandingan saja. Allah nggak butuh, biar aja untuk yang selain Allah. Makanya nanti di hari kiamat, orang-orang yang riya itu, yang untuk manusia amalannya, disuruh oleh Allah nyari, minta pahalanya kepada mereka. Idhabu ila fulan, ila ma kuntum tusyriku nabihi fid dunya. Pergi kalian kepada orang yang kalian sekutukan aku dengannya di dunia. Tumanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kemudian tengok, apakah kalian bisa dapat balasan darinya? Jawabannya apa? Ya jelas nggak ada, langsung minta pahalanya sama itu yang disekutukan itu. Nah, li'anna Allah ghaniyun anhu, karena Allah SWT tidak butuh dengannya. Wala yaqbalul amal alladzi asyraka bihi ma'ahu ahadun minal khalqi, dan Allah tidak akan pernah menerima amalan yang seseorang menyekutukan Allah SWT dengan makhluk padanya. Nah, ayat yang luar biasa ya kan, masih banyak pelajaran kepada kita. Nah, mengajarkan kepada kita bagaimana kedunguan dan kebodohan orang-orang musyrikin. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-130 berapa? 6. Ini yang pertama adalah ya, iya, zamul musyrikin wa taubihuhum, celaan bagi orang-orang musyrikin. Wa bayan awar wa qubhi ma hum alaihi minal kufri wa syirki, dan penjelasan tentang ya aib mereka berupa kesyirikan dan kekufuran. Celaan bagi orang-orang musyrikin dan penjelasan aib mereka berupa kesyirikan dan kekufuran. Faedah yang kedua, jahlul musyrikin, kebodohan dan kedunguan orang-orang musyrikin, di mana mereka membagi untuk Allah sesuatu yang dari asalnya memang milik Allah. Enggak perlu mereka jadikan untuk Allah pun memang sudah milik apa? Milik Allah. Nah, faedah yang berikutnya, kullu ma fil kaun makhlukun lillah. Semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mimma zara'a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan miliknya. Enggak pantas dikasih Allah Subhanahu wa taala darinya, orang punya Allah. Masa kamu ngasih orang yang mempunyainya? Enggak layak, enggak pantas. Faedah yang berikutnya, di antara karunia terbesar Allah kepada hamba adalah berupa tanaman dan hewan ternak. Di antara karunia terbesar Allah di dunia kepada hamba adalah tanaman dan hewan ternak. Semua yang kita makan rata-rata pasti dari mana ini? Dari tanaman, iya kan? Iya. Atau kalau enggak, ya dari mana? Dari hewan, iya. Apa coba mau makan? Makan bakwan. Makan bakwan, tepungnya dari mana? Dari tanaman? Iya. Oh, gantilah pisang goreng aja. Tapi pisangnya dari mana? Coba sebutkan makanan yang enggak ada unsur tanamannya. Apa? Karet. Karet pun dari pohon juga. Apa coba? Ada makanan yang enggak ada unsur tanaman. Hewan, iya kan, makan daging, kerupuk. Lah kerupuk dari apa? Tepungnya dari mana? Mana coba? Nah, cuma itu saja sumber makanannya kita. Kalau enggak yang tanaman, yang hewan, iya kan? Iya. Nah, ini pemberian terbesar, tanpa dua ini nggak bisa makan kita. Nah, minum air saja. Ya kan? Paling cuma air. Itu pun kalah sama yang punya hewan, susu. Nggak ada apa-apanya. Faedah yang berikutnya,
buruknya pembagian dan hukum orang-orang musyrikin. Buruknya pembagian dan hukum orang-orang musyrikin. Masa yang untuk Allah boleh nyampe kepada sekutu, yang jatah sekutu nggak boleh sampai kepada Allah. Masa mereka bagi-bagi sama orang yang punya. Faedah yang berikutnya, pengagungan orang musyrikin kepada sekutu lebih besar daripada pengagungan mereka kepada Allah. Pengagungan orang musyrikin kepada sekutu lebih besar daripada pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka jaga betul-betul, nggak boleh sampai berkurang. Kalau berkurang, pindah, dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, sudah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini ayat yang ke-136 dari surat Al-An'am. Adapun yang ke-137 insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah.